Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renato Lazar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Select Multitabel yang pertama. Nah, di sini soalnya ada beberapa soal yang harus dijawab. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Tampilkan nama lengkap employee, ID order yang pernah ditangani, serta alamat pengiriman barangnya terurut berdasarkan nama employee. Berarti di sini select nama lengkapnya yaitu first name digabung dengan last name yang saya aliaskan dengan nama lengkap. Kemudian ID ordernya di sini ada order ID, kemudian alamat pengiriman barangnya itu ship address pada kolom ship address yang didapat dari entity employees yang dijoinkan kepada tabel order yang menggunakan keyword yang primary key yang di sisi one-nya, kemudian digabung dengan primary key yang ada di sisi foreign key yang ada di sisi many. Nah, kemudian di sini diminta terurut berdasarkan nama employee. Berarti di sini order by nama lengkap. Nah, ketika dijalankan order by nama lengkap itu berarti ascending ya. Defaultnya ascending berarti dari kecil ke besar sesuai tabel ASCII. Nah, di sini yang paling kecil yaitu A. Kemudian di sini ditampilkan nama lengkap, order ID dan ship address. Kemudian lanjut ke soal yang keenam, tampilkan nama produk, harga serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini berarti select product name yaitu nama produk, unit price untuk harganya serta nama kategori barangnya untuk kategori name terurut berdasarkan nama kategorinya. Oh ya, pada materi ini hanya diminta untuk select dua tabel. Berarti kita menjoinkan tabel 1 dengan tabel lainnya yang hanya satu saja. Berarti joinnya hanya satu. Nah, di sini ini didapat dari produk, tabel produk, kemudian dijoinkan kepada kategoris. Nah, di sini key-nya primary key sisi one dan foreign key sisi many. Kemudian diurutkan berdasarkan kategori name. Nah, kalau dijalankan, nah ini mulai dari kategorinya urut mulai dari B, C, D dan seterusnya. Untuk produk name mengikuti sesuai kategori name. Kemudian soal yang ketujuh, tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Berarti di sini select company name, order ID dan order date. Nah, di sini saya tambahkan sebuah alias yang misalnya ini C itu customer, berarti dari tabel customer supaya tidak ambigu nantinya untuk jelas bahwa pada tabel ini dari kolom ini yang ditampilkan. Untuk customer join kepada order seperti biasa primary key sisi one digabungkan dengan primary key sisi many, kemudian di order by diurutkan sesuai company name, defaultnya ascending. Ketika dijalankan, nah di sini company name-nya udah urut ya. Order ID mengikuti. Kemudian nomor 8, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Berikan tampilkan ID order, select order ID pada tabel order di sini. Kemudian tanggal order yaitu order date, kemudian ID barang yaitu product ID yang dibeli pada order tersebut. Serta ID barang yang dibeli pada order tersebut ya, pada tanggal tersebut maksudnya ini.
Berarti select order O titik order ID, O titik order D, dan OD titik produk ID dari tabel order dijoinkan kepada order details. Kemudian seperti biasa, primary key sisi 1 dengan sisi foreign key sisi many. Ketika dijalankan, nah di sini sudah tampil order ID, order date, dan produk ID yang dibeli pada order tersebut. Kemudian select lebih dari dua tabel, berarti ini menggunakan join lebih dari dua atau lebih. Seperti tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini berarti select O titik order ID, O titik order date, dan P titik product name, P titik unit price from products yang saya aliaskan dengan P, join ke order details. Nah, berarti ketika ini misalnya ada suatu tabelnya, berarti products join ke order detail, products join ke order detail dengan primary key nya itu sisi 1, primary key nya itu berarti sisi 1 ini yang di sini yang ada kuncinya ya, berarti dilambangkan dengan kuncinya yang di sini. Jadi primary key sisi 1 yaitu product ID dengan foreign key sisi many, product ID yang merujuk pada sini kan berarti. Nah, berarti digabungkan disama dengankan. Kemudian kita join lagi ke order ID. Nah, join dari order details tadi, join ke order ID. Join ke orders. Lalu menggunakan primary key sisi 1. Di sini ada order ID dengan foreign key sisi many, order ID. Nah, di sini kemudian kan sudah digabungkan, tinggal dijalankan. Nah, di sini sudah tampil untuk order ID, order date, product name, dan unit price. Kemudian selanjutnya tampilkan Selanjutnya tampilkan nama lengkap employee berdasarkan teritori tempat employee tersebut bertugas. Berarti select first name, kan nama lengkap berarti first name digabungkan dengan last name, nama lengkap. Kemudian berdasarkan teritori tempat employee tersebut bertugas. Berarti di sini kan menggabungkan kolom employee dengan kolom teritori di sini. Kolom employee di sini dengan dengan teritori. Dengan melalui employee teritori di sini. Jadi dari employee teritori baru ke teritori. Yaitu sama seperti tadi kita menggabungkan from employees. Saya taruh samping. Nah, dari sini from employees kita joinkan ke employee territories dengan primary key sisi 1 dan foreign key sisi many. Kemudian dari sini kita joinkan lagi ini yang kedua, join yang kedua yaitu join territories ke kolom territories dengan primary key sisi 1 pada territory ID berarti dengan sisi many dari tabel employee territory saya singkat dengan ET di sini. Ini ET. Kemudian pada territory ID berarti ini dan ini disama dengankan. Nah, ketika dijalankan maka akan muncul nama lengkap serta territory description.
nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Kemudian nomor 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order berdasarkan nama shipper yang mengirimkan barangnya. Berarti select contact name, order ID, order date, dan ship name. Kemudian kita joinkan. Berarti di sini ada customer, ada orders, ada shipper juga. Sesuai tabel, kalau melihat tabel yang di sini ada kan tadi ada customer, order, dan shipper. Berarti ada 3 tabel ya. Berarti kita menjoinkan, kalau saya menjoinkan dari customer dahulu. Customer ke order berarti ya. Customer ke order, join order. Kemudian primary key CC1 customer ID gabungkan dengan disamakan dengan O titik berarti tabel order titik customer ID. Nah, setelah ini dijoinkan ke order, berarti dari order joinkan lagi ke shipper dengan primary key CC1. CC1-nya berarti shipper ID, dan di sini foreign key-nya itu ship via. Berarti tidak selalu sama untuk foreign key-nya. Foreign key dengan primary key-nya itu tidak selalu sama. Bisa saja beda, tapi lebih bagus itu sama. Nah, di sini sudah kita joinkan ketiganya. Ketika ditampilkan maka akan muncul ship name ini pada kolom shippers, order ID dan order date itu pada kolom order, contact name itu pada kolom customer. Kemudian nomor 7, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Yaitu seperti tadi kita tampilkan apa yang mau ditampilkan, yaitu company name serta kategori name. Ini sebenarnya tidak mesti ada rujukan seperti OTT, order ID. Berarti kalau sudah jelas tidak ada tabel yang menyamai namanya ya tidak apa-apa, tapi lebih baik juga menyertakan singkatannya ini biar jelas, biar program tidak error gitu. Di sini select contact name, nomor 7. Di sini select company name, kategori name. Dari select company name dan kategori name dari suppliers, kita joinkan ke product. Dari product kita joinkan ke categories. Kan seperti tadi, supplier. Nah, suppliers ke products, habis products ke categories. Nah, di sini mempunyai hubungan ya. Ketika mempunyai relationship maka bisa dijoinkan. Kemudian di sini ada select multi table dengan sebelumnya saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini ada company name dan kategori name. Seperti company name specialty biscuit, itu kategori name beverage. Exotic liquid, di sini ada 2, beverage dan condiment, sesuai produk kategori produknya. Kemudian ada materi select multi table dan syarat. Yang pertama yaitu ini berhubungan ya, Mas. Ini ada nampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. $10 berarti di sini ada syaratnya. Syarat itu biasanya ditandai dengan memakai where di sini. Ini ada tampilkan nama produk yaitu product name, unit price itu harga, kategori name itu nama kategori, yang kategorinya beverage. Berarti di sini ada products, kategoris, kan berhubungan, ada hubungan. Ya, produk dan kategori saja. Di sini produk sudah ada unit price, product name, kategoris juga ada kategori name,
tinggal dijoinkan keduanya dengan syarat tadi kategori name itu yang ditampilkan adalah beverage dan unit price itu kurang dari 10, di bawah 10-an. Berarti kita jalankan di sini unit price-nya di bawah 10 dan kategori name adalah beverage. Nah, ini lanjut tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Berarti select company name untuk nama perusahaan, order ID untuk ID transaksi order yang pernah dilakukan, kemudian tanggal pembelian yaitu order date. Kemudian pada kabel customer kita joinkan kepada order karena di sini ada company name, ada order ID dan order date. Untuk primary key CC1 dan foreign key CC many. Kemudian kita dengan syarat tadi kan ada tampilkan nama perusahaan customer asal USA, berarti country-nya itu USA dan sebelum tahun 1997. Berarti di sini saya menggunakan tuchar dengan tabel order date itu saya mengambil 4 digit tanggal tahunnya itu kan berarti Y-nya 4 kali itu kurang dari 1997. Nah, kan tadi juga di order diurutkan berdasarkan order date-nya. Ketika kita tampilkan di sini maka semua akan kurang dari 1997 serta country-nya itu USA. Ketika kita tampilkan juga misal c.country, nah di sini country-nya USA semua ya. Tampil USA dan order date-nya kurang dari 1997 serta diurutkan di sini mulai dari bulan 7, bulan 8, bulan 9, tanggalnya juga 22 bulan 7, 31 bulan 7, 1 bulan 8 dan seterusnya. Nah, selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order berdasarkan nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini ada tampilkan contact name, order ID, order date, tanggal order, ship name, nama shipper. Untuk order yang tujuan pengirimannya dengan negara asal, kan di sini dijoinkan customer dengan order untuk employees untuk mendapatkan 3 kolom ini. Kemudian yang syaratnya tadi ada order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee, berarti ship country tujuan pengiriman sama dengan negara asal employee, berarti pada tabel employee country-nya. Kemudian dan juga dilakukan setelah 1997, berarti kita menggunakan tuchar dengan tabel order date, kita mengambil 4 digit year-nya, kita lebih dari 1997. Ketika dijalankan, nah di sini lebih dari 1997 semua. Kemudian tadi ada ship name. Coba kita tampilkan ship country dan country dari employee-nya. Nah, ketika dijalankan maka ini sama ya, ship country dan country dari employee-nya itu sama semua. USA ya USA, di sana UK ya UK dan seterusnya. Kemudian untuk nomor 8, untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama supplier beserta nama kategorinya. Kategori barangnya yaitu di sini ada select company name untuk nama supplier. Dari tabel supplier, kemudian kategori name, kategori barangnya. Sini joinkan supplier ke produk, dari produk ke kategoris. Kemudian di mana unit price itu antara 5 sampai 10 dolar tadi. Ketika dijalankan maka nah di sini kita buktikan
Nah, di sini 5 sampai 10 dolar ya. Paling tinggi 10, paling bawah 5. Di sini ada 10, 6, 9, 10, 9,6, 9,5 dan lain-lain. Kemudian pada self join dan outer join. Pada soal yang pertama, jika ini soalnya berhubungan ya. Yang pertama, jika E1 itu many, di sini kan tabel employees itu terdapat self join di sini. Jika E1 itu many dan E2 itu one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoinkan E1 dan E2. Manakah yang menjadi manager tabel E1 atau E2? Nah, di sini yang diminta adalah jika E1 itu many, E2 itu one. Jadi di sini logikanya adalah di sini kan ada manager dan kita anggap pegawai, manajer dan pegawai. Nah, di sini satu manajer bisa membawai banyak pegawai. Berarti manajernya itu di sisi one. Berarti manajer itu berarti E2 ya berarti. Berarti di sini kita setel untuk E2 itu manajer. Nah, di sini kita membuat query, kita tampilkan nama lengkap manajernya, kemudian ini nama lengkap pegawainya. Dengan ini yang penting ini jangan kebalik. Kalau yang di sini E1 reports to, berarti E1-nya itu pegawai dan E2-nya itu manajernya. Ketika dijalankan, nah di sini berarti satu manajer bisa membawai banyak pegawai. Berarti di sini Andre Fuller ada 4, membawai 4 pegawai. Berarti ada Nancy, Jane, Margaret, dan Stephen. Kemudian begitu seterusnya ke bawah. Kemudian tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika E1 many dan E2 one. Kan sama dengan ini ya. Ini dan E2 one. Berarti E2 itu merupakan manager. Diminta untuk menampilkan nama berarti kan sama. Bahwa Andy Fuller itu merupakan pimpinan. Nah, di sini tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini kan ketika kita membuat suatu query, misalnya seperti ini. Yang di sini kan right, berarti yang E1 tadi kita setel untuk employees, yang E2-nya itu manager. Berarti pimpinan yang tidak, ketika kita menampilkan pimpinan yang termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan, berarti kita bisa menggunakan right auto join berarti ya. Ya, kayak kalau yang bawahan yang tidak memiliki pimpinan itu menggunakan left auto join. Nah, ketika kita menampilkan untuk dua-duanya, maka kita menggunakan full join. Nah, ketika kita tampilkan, nah di sini Andre Fuller. Andre Fuller kan merupakan manajer dari Nancy, Andre Fuller merupakan manajer dari Janet, Margaret, Stephen. Nah, kita tampilkan Andre Fuller itu manajernya itu siapa sih dari manajer Andy Fuller ini? Ternyata tidak ada. Berarti Andy Fuller ini merupakan manajer paling atas. Begitu seterusnya. Nah, kalau ini manajer yang tidak mempunyai pegawai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.